Faktanya adalah bahwa orang-orang 10 orang Syiah dari Iran itu, itu tetap diperkenankan untuk masuk ke tanah suci. Artinya apa itu, Ustaz? Artinya dia muslim, Mmm. gitu. In general dia muslim. Kalau dia bukan muslim pasti tidak akan masuk, tidak akan boleh masuk. Dan kita yang acap ke tanah suci untuk haji atau umroh itu sudah sangat sering kita ini berdampingan dengan orang Syiah, yang ciri-cirinya kan kadang-kadang kita bisa lihat waktu tawaf maupun waktu sa'i gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka dianggap muslim gitu. Ini saya sebut sebagai in general, Syiah in general. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Bersamaan dengan agresi tanpa batas Amerika dan Zionis Yahudi terhadap Iran, Lebanon, Gaza dan wilayah negeri Islam lain, isu sektarian kembali muncul, terutama isu Sunni Syiah yang itu kemudian dijadikan dalih eh, oleh masing-masing pihak. Ada yang membenarkan serangan Amerika dan Zionis Yahudi dengan alasan itu adalah serangan terhadap Syiah. Ada juga yang menganggap seolah-olah kalau membela Iran itu sama dengan membela Syiah. Ada apa? Bagaimana kita seharusnya mensikapi isu-isu sektarian seperti ini? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap kali konflik di Timur Tengah, terutama kalau Ya, terkait Iran misalkan, isu Sunni Syiah atau isu sektarian lain itu muncul Ustaz? ya. Yang pertama yang kita harus pahami itu adalah bahwa, Islam itu adalah agama yang memiliki kemampuan paling tinggi untuk menyatukan manusia dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda, ras, suku, bangsa, bahasa, gitu. Tapi juga sekaligus agama yang sangat memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah, dalam masalah fikih saja kita mengenal ada 4 mazhab kan, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali gitu. Bahkan kalau mau ditambah ada Ja'fari juga. Eee, Belum lagi organisasi, belum lagi detil-detil yang lain. Nah, musuh-musuh Islam itu tahu persis karena mereka kan juga mempelajari Islam. Di barat tuh pusat-pusat studi Islam itu sangat banyak. Bahkan di universitas sekelas Harvard yang notabene itu adalah seminari dulu awalnya, Universitas Katolik, itu juga ada pusat studi hukum Islam, ada pusat studi ekonomi Islam. Jadi mereka paham dan ketika mereka paham, mereka tahu persis di mana titik kekuatannya dan sekaligus titik kelemahannya. Dan di antara titik kelemahan yang bisa dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh mereka untuk melemahkan umat Islam itu memang perbedaan-perbedaan ini gitu. Termasuk eee, termasuk perbedaan-perbedaan yang eee, sangat mencolok antara apa yang tadi sudah disinggung Sunni dan Syiah gitu. Karenanya ketika kita itu mengetahui ada muncul, narasi, kemudian ada muncul, katakanlah, soal-soal lama yang diungkap kembali, itu kita harus sebagai seorang muslim yang punya kesadaran tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah itu harus waspada, bahwa jangan-jangan ini sedang bekerja satu katakanlah sebuah operasi yang memang, eee, jikalau tidak bisa memecah, itu setidaknya merenggangkan hubungan sama muslim. Seperti kalau kita lihat itu, bagaimana upaya merenggangkan antara kalau di Indonesia itu Muhammadiyah dengan mengungkap kembali soal-soal furu'iyah seperti soal, kunut, soal awal dan akhir Ramadan, soal tarawih dan sebagainya gitu. Nah begitu juga dalam konteks yang agak sedikit luas yaitu tentang Sunni dan Syiah gitu. Heeh. Nah karenanya kalau kita sudah waspada kita tidak akan mudah tidak akan mudah terprovokasi itu. Ditambah lagi hal yang penting juga adalah
Bagaimana kita memandang Iran ini hari? Betul bahwa Iran itu Syiah, itu kan sesuatu yang semua orang tahu gitu. Tetapi kalau saya sering mengatakan begini, kita memandang Syiah itu yang pertama itu sebutlah dalam istilah saya itu in general gitu. Kemudian yang kedua in detail. Nah yang in general, faktanya adalah bahwa orang-orang sebutlah orang Syiah dari Iran itu, itu tetap diperkenankan untuk masuk ke tanah suci. Artinya apa itu, Ustaz? Artinya dia muslim, Mmm, gitu. In general dia muslim. Kalau dia bukan muslim pasti tidak akan masuk, tidak akan boleh masuk. Dan kita yang acap ke tanah suci untuk haji atau umroh itu sudah sangat sering kita ini berdampingan dengan orang Syiah, yang ciri-cirinya kan kadang-kadang kita bisa lihat waktu tawaf maupun waktu sa'i gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka dianggap muslim gitu. Ini saya sebut sebagai in general, Syiah in general. Nah kemudian, apa yang dimaksud dengan Syiah in detail? Nah ini yang sering diungkap oleh, oleh sebagian orang itu yang mengatakan bahwa bukankah mereka itu mengkafirkan para sahabat, bukankah mereka itu menganggap bahwa Quran mereka itu, sekarang ini belum genap, bukankah dan sebagainya. Bahkan ada juga, yang bersahadat dan itu kita bisa lihat di dalam, video itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ali waliullah, kemudian wa anna Abu Bakrin finnar, Umar finnar, Aisyah finnar, ada yang kayak begitu. Nah ini saya sebut sebagai in detail. Bahwa memang di Syiah itu ada beragam-ragam, ada Syiah Ghulat, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Alawi. Seperti yang dianut oleh Bashar Assad itu Syiah Alawi. Itu dikatakan, adalah bastar antara Syiah dengan Nasrani. Mereka menghalalkan wine, ada semacam sakramen gitu, mirip-mirip Kristen. Kalau orang barat itu menyebut a kind of religion, jadi dia bukanlah Islam gitu, tapi bukan buat Kristen, jadi jenis agama yang lain gitu. Nah ini saya katakan Syiah in detail gitu. Nah ketika kita melihat Iran ini hari diserang oleh Amerika Israel, kemudian Syiah itu lalu membalas begitu rupa, itu kita pandang sebagai Syiah atau Iran dengan Syiah in general atau in detail. Nah itu, eee, kalau in detail harus dipertanggungjawabkan gitu, apa betul seperti itu? Kalau tidak maka dia bertumbuh pada in general gitu. Nah disinilah saya kira sangat tidak elok kalau kemudian kita bersorak terhadap serangan Hamis itu kepada Iran gitu. Dengan menganggap bahwa mereka itu orang kafir gitu. Lah kalau dia kafir, katakanlah begitu ya, bukankah Amerika dan Israel juga kafir? Kenapa kemudian kita bersorak mhm. gitu terhadap ini? Apalagi faktanya in generalnya tidak. Nah itu. Iya dan, kita ketahui juga bahwa, Iran ini termasuk dalam, wilayah, negeri Islam, Ya, negeri karena, Islam. ditaklukkan oleh, umat Islam Ya, ya saat bin Abi Waqqas. di saat itu. Mhm. Artinya, status tanah Iran ini tetap adalah, tanah milik kaum Ya, muslimin. Nah ya, bagaimana, kalau satu tanah kaum muslimin itu diserang, bagaimana seharusnya ya. sikap umat Nah Islam? ini tambahan argumen lagi bahwa faktanya memang begitu. Nah dulu kan, dalam perang Al-Qadisiyah, eee, apa, Rubai bin Amir datang ke sana sebagai utusan dari Sa'ad bin Waqqas berhadapan dengan Rustum kan, dan kita sudah tahu itu dialognya dan pada akhirnya kemudian bisa ditaklukkan, artinya itu negeri muslim. Serangan kepada negeri muslim harus dianggap sebagai serangan kepada seluruh kaum muslimin. Itu basis apa, syar'inya yang wajib bagi kaum muslimin untuk melawan. Itulah yang disebut dengan jihad difa'i. Eee, di dalam Al-Quran dikatakan qatilul ladzi qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Perangilah oleh kamu sekalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan itu yang dipahami oleh, Syekh Hasyim Asy'ari ketika memfatwakan, eee, apa, jihad. Melihat atau mengetahui bahwa Belanda itu dengan membonceng nikah akan masuk lagi ke Indonesia.
Jadi tidak boleh dibiarkan. Jadi umat Islam harus melawan. Itulah jihad jihad difai yang wajib atas kaum muslimin di tempat di mana serangan itu dilakukan. Sampai radius 90 kilometer itu kalau merujuk kepada Imam Syafi'i. Dan lebih luas lagi kalau umat Islam di situ tidak mampu menghadapinya gitu. Jadi diandaikan bahwa Iran itu tidak mampu menahan serangan itu, maka sebenarnya wajib atas kaum muslim di wilayah yang lebih luas. Di situ perbatasan dengan Pakistan, dengan Afghanistan, di utaranya ada Azerbaijan, di seberang teluk itu ada Arab Saudi, Emirat dan sebagainya gitu. Kalau kembali kepada ajaran Islam begitu, bukan malah kemudian yang ini sebagian dari negara-negara muslim itu membantu penyerang dengan memberikan pangkalan militer dan sebagainya gitu. Jadi jelas sekali bahwa kita ini sebenarnya punya tuntunan yang sangat jelas untuk bagaimana kita mensikapi makar dari negara-negara kafir penjajah terhadap dunia Islam. Nah, ajaran ini yang sudah ditinggalkan. Ketika ini ditinggalkan, anehnya bukan mempersoalkan ini, ajaran yang ditinggalkan ini, tapi kemudian mengangkat isu sektarian tadi itu gitu. Bagaimana jejak berdarah Iran yang juga secara politik tidak bisa dibantah gitu Ustaz Iya, Ismail, bahwa Iran berperan untuk mendukung Bashar Assad iya. misalkan di Nah, Suriah, di Yaman dan sebagainya, yang iya. justru selama ini Iran dalam beberapa hal kebijakannya itu sejalan dengan kebijakan Amerika. Ya. Nah, ini juga hal yang penting untuk kita perhatikan. Bahwa sebenarnya ini peperangan di antara dua negara yang punya agenda politik yang sangat jelas. Israel itu punya agenda Israel Raya yang membentang dari Sungai Eufrat di utara sampai Sungai Nil. Yang kalau kita lihat peta yang mereka bikin itu masuk juga Madinah. Kemudian sisi lain Iran itu juga punya agenda yang disebut dalam istilah saya itu Syiah Raya. Yang membentang dari Iran, kemudian Irak, lalu Lebanon, turun ke bawah sampai Yaman, dan bahkan sampai ke Bahrain. Kita tahu Iran tentu saja sudah mayoritas Syiah. Irak juga begitu. Ya, setelah Saddam Hussein itu tumbang, sepenuhnya Irak itu dipimpin oleh orang Syiah. Kemudian Lebanon juga begitu, lalu Yaman. Yaman kan ada dua, di situ ada proksinya. Di Lebanon ada proksi Hizbullah, di Yaman ada proksinya juga, yaitu Houthi. Lalu Bahrain itu juga mayoritas Syiah gitu. Jadi Syiah Raya istilahnya yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, gitu. Jadi kita mengetahui bahwa ini dua negara yang memiliki agenda agenda regional sebutlah begitu. Agenda politik regional yang di dalam beberapa titik-titik itu kita bisa melihat ada jejak-jejak kejahatan secara politik gitu. Seperti tadi disebut di masa Bashar Assad itu kan umat Islam Sunni luar biasa tertekan. Bahkan dulu kalau kita kembali kepada masa Said Hawa di Homs itu kan ada pembantaian yang dilakukan oleh Hafez Assad dan itu selalu dalam dukungan Iran pada waktu itu. Dan juga kita belum lupa bagaimana Iran di masa Shah itu jelas sekali itu menjadi bagian dari proksi Amerika di kawasan Timur Tengah gitu. Karena itu maka kita melihatnya itu memang harus komprehensif gitu. Jadi kita menganggap ini sebagai sesuatu yang katakanlah eh, tadi kita sebut sebagai sesuatu yang bukan negeri muslim itu juga keliru. Tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa ini ada agenda regional, politik regional itu juga keliru juga. Nah itu proporsional gitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ya. Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan dengan Ustaz Ismail bagaimana kita mensikapi isu-isu sektarian tanpa kemudian melepaskan ada kejahatan-kejahatan politik yang juga harus disikapi oleh umat Islam secara objektif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.